Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu bendahara dan operator sekolah. Kembali lagi bersama Guru Adaptif Channel yang kali ini kita akan membahas terkait tentang kebijakan-kebijakan terbaru tentang pembaruan struktur pemanfaatan atau penggunaan dana BOS ya yang terkini. Kemarin kita dikagetkan dengan adanya kebijakan terbaru terkait hal-hal yang perlu kita ikuti dari aturan yang kemarin, yang mungkin kemarin keluar pada bulan Mei ya Bapak Ibu ya. Mungkin terlebih khusus pada penganggaran honorarium ya Bapak Ibu. Kali ini saya ingin mencoba mengulas terkait hal tersebut berdasarkan dari webinar yang baru saja kita sudah ikuti, yang dibawakan oleh Bapak Nandana Baswara, yaitu beliau adalah Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kali ini kita akan membahas fokusnya di ini saja ya, di hal-hal yang paling pokok saja. Berdasarkan surat edaran ya Bapak Ibu, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pelaksanaan Teknis Implementasi Dana BOSP tahun anggaran 2025, bahwasanya khusus untuk reguler itu ada penyesuaian ya. Penyesuaian di sini kita diberikan kesempatan untuk merubah terkait dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan kepada kita, bahwasanya penyesuaian paling lambat itu 31 Agustus 2025 khusus untuk dana reguler, BOSP dana reguler. Kemudian penyusunan paling lambat 31 Juli 2025 bagi satuan pendidik yang belum menetapkan RKAS. Nah, yang ternyata setelah dibahas oleh Bapak Sekretaris Jenderal Direktorat tadi, bahwasanya masih ada juga sekolah-sekolah yang belum membuat rancangan RKS di Arkas ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mungkin posisinya sudah dibuat, namun tinggal disesuaikan. Nah, kita diberikan kesempatan untuk membuat perubahan atau perbaikan RKS sampai dengan paling lambat 31 Agustus tahun 2025. Hal-hal apa yang pokok yang harus kita rubah, yaitu yang pertama itu penyediaan buku minimal 10% dari pagu alokasi dalam 1 tahun anggaran, 10% dari selama 1 tahun pagu anggaran. Kemudian yang kedua, pemeliharaan sarpras yang kita harus menganggarkan di dalamnya harus ada maksimal 20% dari pagu alokasi dalam setahun pagu anggaran. Nah, ini hal yang paling penting, yang paling pokok, yaitu tentang pembayaran honorarium dalam kurung gaji bulanan ya, yang diberikan honor rutin per bulan gitu. Ini baik non ASN ya, khusus non ASN itu kita hanya diberikan batasan, kita diberikan batasan maksimal 20% penganggarannya, itu khusus sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta 40%. Nah, di itu yang kita mungkin kemarin terdapat miskonsepsi dan juga miskomunikasi mungkin juga ya. Ternyata 20% dan 40% ini itu berlaku nanti di tahap kedua Bapak Ibu. Bukan dihitung dari selama pagu anggaran setahun. Kita diberikan keluasan oleh Kementerian Pendidikan. Mereka paham bahwasanya kebijakan ini tidak serta-merta langsung berlaku untuk mulai dari tahap 1 kemarin gitu. Jadi kebijakan ini khusus untuk pembayaran honorarium itu dia berlaku di tahap kedua atau semester 2. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengkalkulasikan bagaimana untuk kita menuangkannya ke dalam RKS. Berikut adalah contoh yang saya buat untuk
memilah-milah dari hal yang sudah disampaikan tadi. Misalkan pagu anggaran sekolah saya Rp77.760.000. Jadi di sini nanti akan otomatis terbagi penyaluran tahap 1 dan tahap 2-nya sebesar 50% dan nanti kita lihat bagaimana rincian pemilahan 10%, penyediaan buku, pemeliharaan sarpras 20%, dan pembayaran honorarium itu diambil dari 50% dari tahap 2. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Apabila pagu anggaran sebesar Rp77.760.000 itu akan terbagi setengah-setengah atau 50% terbagi kedua tahap penyaluran, tahap 1 dan tahap 2. Sehingga di sini terbaca bahwasanya untuk penyediaan buku 10% ini 7.776.000 itu diambil dari 10% pagu setahun yang 77 juta ini ya. Itu minimal setahun. Jadi tahap 1 dan tahap 2 itu di seluruh total pagu anggaran yang masuk 10%-nya adalah Rp77.776.000 untuk penyediaan buku. Sementara untuk pemeliharaan sarpras 20% ini diambil dari pagu selama setahun. Ya, jadi 20%-nya di sini ada Rp15.552.000. Itu hitungan maksimal. Nah, terkait dengan minimal dan maksimal ini Bapak Ibu, untuk penyediaan buku, minimal itu artinya penganggaran yang paling terendah atau terkecil itu. Jadi tidak boleh kurang dari 10% kalau untuk penyediaan buku. Sementara untuk pemeliharaan sarpras itu maksimal, artinya tidak boleh melebihi dari hitungan 20% gitu. Di bawah dari 15 boleh, tapi di atas dari hitungan ini tidak boleh gitu. Ini dihitung selama setahun. Nah, sekarang kita beralih kepada pembayaran honor ya, untuk gaji bulanan, honorer non ASN. Itu dihitung dari penyaluran tahap 2 atau anggaran untuk tahap 2. 50% dari pagu setahun ya, jadi yang ini. Kemudian disinilah kita akan urai sekolah negeri 20%, itu khusus untuk sekolah negeri 20% dari anggaran tahap 2 ini ya Bapak Ibu diambil. Itu maksimal selama tahap 2 itu, bukan selama setahun ya Bapak Ibu ya, diambil dari tahap 2 maksimalnya. Sementara untuk sekolah swasta 40% itu pun diambil dari anggaran tahap 2 maksimalnya. Nah, sisanya nanti itu adalah untuk belanja barang dan jasa. Itu disesuaikan sesuai kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan lampirkan ini, dokumen ini, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa download untuk mempermudah Bapak Ibu mengkalkulasikan rencana penggunaan terkait kebijakan terbaru ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.